Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas sederhana tentang metode riset kualitatif dengan menggunakan studi kasus dan etnografi. Nah, studi kasus ini mengurai secara komprehensif berbagai aspek, yaitu individu, kelompok, program, organisasi, dan peristiwa-peristiwa secara sistematis. Memakai semua instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, FGD, kuesioner, dan lain-lain. Nah, contohnya manajemen krisis public relation (PR) PT Lapindo Brantas Sidoarjo dalam bencana banjir lumpur panas Sidoarjo. Nah, kita akan melihat case study-nya, studi kasusnya itu secara menyeluruh. Pertama, bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh redaksi, oleh pimpinan, oleh pengelola PT, dengan intern, dan juga bagaimana strategi komunikasinya PR dengan masyarakat, bagaimana dengan intern, bagaimana dengan masyarakat. Kemudian restrukturisasinya, bagaimana upaya komunikasi, pendekatan, pendampingan dalam ganti rugi lahan. Nah, kerugian material dan juga imaterial. Kemudian bagaimana sikap dan penilaian. Sikap penilaian dari pengelola PT dan juga sikap penilaian dari masyarakat terhadap kasus bencana banjir lumpur panas Sidoarjo. Observasi yang dilakukan di masyarakat dilakukan dengan pendekatan individu dan juga kelompok, ikut rapat dan FGD. Bagaimana analisa pemberitaan media, melihat sudut angle berita pada sisi PT Lapindo, masyarakat, dampak bencana, ekonomi, ya kan, budaya. Nah, itu bagaimana melihat analisa pemberitaannya, pendapat pakar seperti apa. Nah, tetapi kemudian metode utama dalam menggali dan mengumpulkan data itu ya observasi dan wawancara, tetapi tidak mengesampingkan data-data pelengkap rekaman, dokumentasi, ya kan. FGD, kuesioner, temuan-temuan di lapangan itu sangat penting mendukung case study, studi kasus, metode penilaian kualitatif yang dilakukan. Kemudian etnografi. Nah, etnografi ini individu menggunakan budayanya untuk memaknai realitas. Deskripsi mendalam melihat artefak, pengalaman, kepercayaan, sistem nilai dalam masyarakat tertentu, sehingga periset terjun langsung di lapangan, terjun langsung di lokasi, baik itu sebagai anggota partisipan, sebagai peneliti, atau masuk dalam lingkup komunitas. Contoh, strategi pemasaran pengusaha rokok di Yogyakarta. Apakah kita terlibat dalam tim pemasar atau kita di luar? Itu kan tergantung. Plus minusnya adalah apakah nanti responden, audiens, partisipan itu nanti kaku dalam memberikan informasi atau tidak. Nah, ini juga melihat beberapa hal itu. Karena yang dilihat itu kan perilaku murni, ya, natural. Dari perokok, pola percakapannya, kebiasaan sehari-hari, kepercayaan, dan sistem nilai. Strategi pemasaran pengusaha rokok di Yogyakarta. Apakah rokok itu sebagai representasi sosial? Rokok sebagai representasi ekonomi. Jadi beda rokok, beda orang, beda rokok, beda penampilan, ya kan? Beda rokok, beda tempat. Kafe, warung, kaki lima, itu rokoknya beda. Apakah itu jam datang, obrolannya yang dibicarakan apa, habis berapa kali dengan diskusi tema yang berbeda. Jadi kalau temanya itu politik, rokoknya habis banyak, tapi kalau temanya itu olahraga, habisnya sedikit. Apakah hobi dan juga minat itu mempengaruhi dalam. Nah, ini merupakan artefak pengalaman, sistem nilai
dalam masyarakat tertentu. Sehingga perlu nggak reward, kuis, hiburan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, yang terakhir, selain melakukan review, berikan contoh judul penelitian, studi kasus, dan berikan judul penelitian etnografi, kemudian jelaskan secara singkat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.